Jadi pembahasan JIS ini lebih menunjukkan kalau apa yang dibangga-banggakan Bung Anies itu proyek gagal. Lalu masyarakat paham aja lah, saya bukan masalah nggak suka sama Pak Anies, tapi ini faktanya itu Stadion JIS itu nggak standar, itu proyek gagal menurut Om Begawan, ya saya setuju itu. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngopini politik. Salam sejahtera, salam rahayu, tetap bahagia semua. Oh, ini saya seneng banget ini. Wah, seneng orang karu-karuan ini. Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah host Piala Dunia. Ya, meski cuma under 17, setidaknya itu mengobati kekecewaan pecinta sepak bola Indonesia atas dibatalkannya jadi tuan rumah ajang sejenis, ya, tapi under 20, usia 20. Ya, pertama kita ikut gembira, dan kedua, ayo mana yang dulu nyerang-nyerang Pak Ganjar itu, yang dituding jadi penyebab gagalnya Piala Dunia. Ini kalau memang masih rezeki anaknya, anak soleh itu, ya gak ada setengah tahun udah diganti sama Tuhan. Iya loh, ini gengsinya sama loh, ya cuma beda usia saja, 17 sama 20, kan sama tingkat dunia. Yang jelas, di Piala Dunia Under 17 ini Israel nggak ikut. Oh, tenang aja nih, sehingga nggak mungkin Pak Ganjar menolak Piala Dunia, karena memang Pak Ganjar itu mengedepankan konstitusi untuk harga diri bangsa. Hebat nih Pak Ganjar ini. Nah, menariknya tentang ajang itu, ada opsi apakah JIS, tahu JIS, stadionnya itu loh, itu dipakai atau tidak. Nah, JIS itu kan stadion kebanggaan Bang Anies dan para pendukungnya. Wah, duwe stadion jarene itu, jarene yang buat Pak Anies tuh, dan para pendukungnya itu yang suka membangga-banggakan. Meski itu bukan karya murni mantan gubernur Jakarta loh itu. Mengapa tiba-tiba nama JIS masuk dalam pertimbangan sebagai tempat untuk penyelenggaraan Piala Dunia usia 17 ini? Karena Piala Dunia diadakan 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun ini. Nah, padahal di bulan itu ada konser Coldplay. Grup musik itu loh. Nah, ini repot ini. Bersamaan tabrakan. Nah, Pak Presiden Jokowi malah yang menyampaikan itu secara langsung. Kalau GBK, Gelora Bung Karno, tidak bisa dipakai. Nah, bisa memakai JIS katanya itu. Nah, bisa di JIS, bisa di Manahan Solo sana, atau Bung Tomo, Stadion Bung Tomo di Surabaya. Ini Pak Presiden loh yang ngomong itu loh. Nah, soal JIS, prediksi teman-teman gimana? Nah, ini saya sampaikan ke teman-teman ini, bakal dipakai atau tidak? Nek menurut Begawan ya empuh ini. Ragu-ragu ini. Ya, kenapa Pak Presiden menyebut nama stadion kebanggaan Pak Anies ini? Nah, bicara JIS, itu yang sama rootnya dengan orang yang membanggakannya itu. Siapa lagi kalau bukan Bang Anies itu? Nah, pokoknya gini aja lah, percayalah, mesti nggak bakal dinggo, nggak bakal dipakai itu. Lo mau tahu mengapa? Pak Presiden tetap nyebut nama JIS, walaupun sepertinya tidak layak dipakai untuk ajang pertandingan sepak bola tingkat dunia. Nah, tapi ya mengingatkan ke masyarakat. Coba itu. Stadion yang dibangga-banggakan Pak Anies, tolong dicek. Nah, tolong dicek itu. Pak Jokowi itu bilang gini nih. Itu Pak Erik, tolong itu dicek itu stadionnya yang dibanggakan Pak Anies itu, apakah layak atau tidak. Nah, cuma terus kayak kebijakan gubernur sebelumnya aja membangga-banggakan. Duitnya ya akeh loh itu, banyak itu dari APBN itu. Nah, tapi kemana-mana ceritanya itu gagasannya Pak Anies. Tapi kan bukan itu sebenarnya. Itu gagasannya gubernur sebelumnya. Omong terus kayak
Wah, kemaki. Nah, saya memaknai penyebutan JIS oleh Presiden itu begitu. Seakan-akan mengingatkan masyarakat, besok pilpres jangan pilih capres yang gagal, meneruskan kerjaan orang yang gagal. Apalagi punya ide tapi nggak pernah direalisasikan. Jadi Pak Jokowi bukan benar-benar menginginkan JIS ini menurut Begawan loh, kita ora mengingatkan, ngilingi masyarakat loh. Ini JIS ini jadi salah satu stadion yang dipakai untuk ajang Piala Dunia. Ini mengingatkan ini iso dinggo ora, layak atau ora. Ya mengapa? Soalnya tidak memenuhi standar FIFA, standar internasional. Nah, kalau kapasitasnya, tempat duduknya, dan kecanggihannya stadion ya memang layak. Tapi kan main bola bukan hanya itu yang diperhatikan sebagai standarnya. Memperhatikan standar lainnya itu bukan hanya itu saja. Ada yang ingat nggak? Kapan JIS pernah dipakai pertandingan resmi sepak bola? Ayo, apa yang bisa ngomong itu? Minimal Liga 2 atau Liga 3 saja lah. Lah untuk pertandingan kompetisi saja tidak pernah loh. Apa mau dipaksa untuk gelaran internasional? Sing main megah. Lah pasti lebih tidak mungkin lagi kalau dipakai untuk ajang internasional. Piala Dunia usia 17 lapangannya tidak layak yo. Piye nanti? Lah membenahinya lama kalau untuk standar internasional. Terlalu rumit lah, rumit. Angel loh itu mau dandani itu. Persis kayak capresnya koalisi perubahan. Rumpet orang itu dipercaya inilah. Ini gini. Wes biayane oke. Belum karuan, belum tentu berhasil memenuhi standar kelayakan FIFA. Lah ya repot loh ini, cilokon mau dipakai lah. Apa yang mungkin kalau dibenahi dalam 4 bulan bisa kelar ini? Wangel itu, nggak bisa, stadionnya gede banget itu. Secara pribadi, jelas pesimis kita. Sebagai masyarakat ini, JIS itu ya kita ora iso dipakai ini. Secara pribadi jelas tidak bisa. Ini cara menurut Begawan, pesimis banget itu saya ini. Ini bukan soal tidak suka sama Pak Anies, enggak. Namun dulu waktu dikerjakan, mengapa stadion yang menghabiskan dana 4,4 triliun loh itu, wake itu, tidak sekalian memenuhi standar internasional untuk nasional Liga 3, Liga 2 jauh iso. Mubazir itu 4,4 triliun itu. Pak Anies memang bukan pemain bola, Begawan tahu, bukan ahlinya, bukan pengurus PSSI, bukan pelatih malah, tapi mestinya menunjuk orang yang tahu soal standar stadion untuk cawe-cawe waktu buat desainnya, buat planningnya, supaya standar internasional terpenuhi. Ya, dulu saat Pak Jokowi jadi gubernur DKI itu sama Pak Ahok, rancangan JIS itu kan ada juga itu 2 lapangan untuk latihan, dan itu diubah sama Anies itu. Cek saja itu, jejak rekamnya masih ada di ukuran stadion kelas nasional saja. Akses keluar masuk itu minimal 2 titik. Apalagi stadion sekelas Manahan itu loh, yang dulu itu loh, sana loh, Bung Tomo, GBK dan lainnya. Itu ada banyak pintunya itu. Mau tahu berapa akses pintu keluar di stadion JIS sana itu? Cuma 1, si Jitoktil itu loh. Wah, iyalah, repot untuk keluar masuk. Itu menyiksa penonton kalau mau masuk. Lah bisa dibayangkan dengan 82.000 penonton, pintunya mung sitok, mung siji, cuma 1. Lah repot itu keluar masuknya itu. Mesake penonton. Nah, ini bisa dicek ini. Bisa dicek. Nah, memang Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir berencana mau ngecek, mau melihat JIS itu. Oh iya, dia Ketua PSSI ya, dan Menteri BUMN ya ada ikatannya lah, ada hubungannya. Dan akan mengajak Menteri PUPR Pak Basuki Hadimulyo, ya rambutnya putih, yang musisi dan lucu itu. Wah, tapi hebat itu Menteri PUPR itu. Serta pejabat Gubernur DKI Pak Heru Budi. Ya, meninjau langsung, ini mau ditinjau langsung nih. Masalah JIS ini sebenarnya sudah banyak diketahui orang. Bukan hanya akses penonton, tapi juga akses transportasi.
akses kendaraan pemain jika naik bus kesulitan masuk. Ya karena atap aksesnya itu bus pemain terlalu rendah. Wah, ora cetha ini. Nah, gini nih susahnya. Punya pemimpin tidak tahu standar stadion lalu mengerjakan proyek sak geleme dhewe no. Lah stadion sepak bola kok gak pernah mengadakan pertandingan bola sama sekali. Ojo-ojo mau dienggo kasti. Wah, ciloko ini ya. Kita tahu kalau FIFA itu ketat. Oh, dalam aturan-aturannya ketat tuh, standar stadionnya sangat ketat sekali. Oh, ketat banget itu, menerapkan standar itu ketat banget. Di sisi lain, berbagai stadion yang semula direncanakan dipakai untuk World Cup Under 20, gak ada tuh nama JIS. Nenek meskipun batal itu, tapi JIS gak ada itu kemarin. Yang saya tahu ya GBK, Manahan, di Bali sana sama Surabaya. Artinya memang stadion JIS ini tidak masuk di agenda sebagai tempat ajang pertandingan Piala Dunia sepak bola. Loh, banyak stadion pengganti yang jauh lebih layak dibandingkan harus membenahi JIS. Biayanya kokean meneh itu. Jadi pembahasan JIS ini lebih menunjukkan kalau apa yang dibangga-banggakan Bung Anies itu proyek gagal. Lalu masyarakat paham aja lah, saya bukan masalah nggak suka sama Pak Anies, tapi ini faktanya itu stadion JIS itu nggak standar itu proyek gagal menurut Obegawan ya saya setuju itu. Bukan gagal bangun stadion loh, tetapi stadionnya jadi namun tingkat kemanfaatnya renek itu loh. Stadionnya jadi, tapi manfaatnya jadi nggak ada. Masa kelasnya stadion malah dipakai buat ibadah. Kan jadi aneh nih. Oh, udah gue bal-balan. Lah, hal-hal semacam ini yang agak kurang dilihat oleh masyarakat kita. Ngerti ini mobil geretak gitu loh, stadion jadi, tapi manfaatnya nggak ada. Ini masyarakat harus paham dan harus tahu, khususnya masyarakat DKI Jakarta sana. Makanya kita dalam memilih pemimpin itu perlu teliti, hati-hati. Bukan sekedar mendengarkan saja, tetapi tahu benar kalau hasil pekerjaannya bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nah, bila perlu bisa dibanggakan itu. Gimana bisa Pak Anies membangun JIS itu karyanya? Kalau biaya bangun JIS senilai 4,4 triliun dan APBD DKI hanya urun itu, urun tok itu 800 miliar. Artinya kan tidak sampai 25%-nya tuh. Sementara yang 3,6 triliun itu anggaran pusat APBN tuh. Dulu digadang-gadang jadi markas Persija. Sepak bolanya Jakarta sana. Buktinya jangankan jadi markas, Long Persija saja belum pernah main di JIS. Iya loh. Oh, buktikan itu. Kapan Persija main di JIS? Urung tahu, belum pernah. Itu klub Macan Kemayoran loh. Mustahil menggelar pertandingan di sana. Dia sendiri loh. Wah, ini klub sepak bola kebanggaan DKI main yang stadion dhewe ora tahu lah. Kali ini tidak akan ada lagi penentangan Piala Dunia. Oh, ini Pak Ganjar sudah oke kalau gini. Dan PDIP juga oke. Mari kita semarakkan event kelas dunia ini. Tunjukkan kita ini benar-benar negara hebat. Negara yang menyenangkan dalam hal apapun. Yang lebih penting lagi, timnas Indonesia harus hadir bukan sebagai pelengkap penderita, mengelu-elu tok, namun mampu menunjukkan prestasi sepak bola yang membanggakan. Kalau lawan Argentina saja, meski kalah kita bisa mengimbangi kok. Oh, padahal itu juara dunia itu. Ayo Pak Erik, Pak Menteri BUMN, monggo cari talenta-talenta muda yang berbakat, yang bisa menandingi permainan tim-tim kelas Eropa. Kalau Korea Selatan dan Jepang saja bisa mensejajarkan diri dengan tim-tim dari Eropa, kenapa kita Indonesia tidak bisa? Yakinlah kita mampu bicara banyak di event tersebut ya. Gitu ya, ini pesan bagus loh ini. Salam Begawan, sampai jumpa lagi di ngompol-ngompol berikutnya. Tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Sampai jumpa.